SD Xaverius III Bandar Lampung adalah salah satu sekolah swasta bernuansa Kristiani yang berlokasi di tengah-tengah kompleks perumahan BTN, tepatnya di Jalan Gria Fantasi 2D nomor 7, Kelurahan Waihalim Permai, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. SD Xaverius III Bandar Lampung dibangun di tengah-tengah lahan seluas 2,2 hektar dengan lingkungan yang sangat sejuk karena memiliki banyak pepohonan yang hijau dan rimbun di dalamnya. Banyaknya pepohonan dan lokasinya yang jauh dari keramaian membuat lingkungan sekolah semakin segar, nyaman, bersih, asri, dan aman, sehingga sangat cocok untuk penyelenggaraan pembelajaran yang memerdekakan. SD Xaverius III Bandar Lampung memiliki visi membentuk komunitas pembelajar yang humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Visi tersebut hendak diwujudkan dengan berbagai program kegiatan dan penanaman budaya positif sekolah, baik melalui bidang akademik maupun non-akademik. Luasnya lahan dengan berbagai jenis tanaman yang tumbuh dan aktivitas warga sekolah tentunya menghasilkan sampah yang tidak sedikit. Sampah jika dibiarkan akan mengganggu kebersihan lingkungan sekolah, menimbulkan aroma yang tidak sedap, dan tentunya pemandangan yang tidak nyaman. Sampah-sampah organik maupun non-organik yang pada awalnya hanya dikumpulkan, dibuang, dan dibakar di tempat pembuangan sampah akhir. Melalui program Halilintar, sampah-sampah yang tadinya hanya dibuang, kini dikelola, diolah, dan dimanfaatkan kembali untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar sekolah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Salam sehat untuk kita semuanya. Iya. Anak-anak, sebelum berangkat ke sekolah, siapa yang sarapan tadi pagi? Oh, Berlin, sarapan apa? Oh, terus Iren? Iya. Nah, tadi ketika sarapan habis tidak? Tidak habis. Oh, nasinya tidak habis ya, bersisa ya. Nah, sisa makanan yang kita makan ataupun sisa barang yang kita gunakan itu menghasilkan namanya sampah, menghasilkan sampah. Nah, kalau sampah makanan tadi itu bisa hancur tidak, Nak? Bisa. Bisa. Lebih mudah atau lebih sulit hancurnya dibanding plastik? Nah, ini disebut sampah basah. Nah, jadi ada macam-macam sampah ya. Sampah organik. Nah, tadi Irian tadi ketika makan sisa. Nah, itu contoh sampah basah. Sisa makanan ya. Apalagi? Dedaunan. Apalagi? Rerumputan. Ya. Apa? Buah-buahan. Sayuran. Maupun bangkai-bangkai hewan ya.
hewan. Dan itu namanya sampah basah atau sampah organik. Nah, ada juga sampah apa, Nak? Sampah non organik. Sampah non organik. Kayu. Ada lagi kaca, besi. Apa? Kertas. Plastik. Oke, kertas. Bekas botol. Botol minuman. Oke. Bungkusnya juga ya. Nah, deterjen itu bahan yang berbahaya. Ada juga yang beracun. Maka sampah-sampah seperti ini. Nah, apa ini? Baiklah, pemutih. Ya. Ini disebut dengan sampah B3. Bahan berbahaya dan beracun. Contohnya apa ini? Pemutih pakaian. Apa? Yo, vakum. Oke. Vakum. Baterai. Apalagi yang berbahaya, betadin, air aki dan lain sebagainya. Nah, ini sampah-sampah yang ada di sekitar kita, ya. Jadi, ketika kita nanti menemukan sampah-sampah organik, nanti dipilah-pilah. Jelas, anak-anak? Oke, baik. Sekarang kita akan seperti biasa melakukan kerja bakti di Jumat bersih. Kita akan membersihkan lingkungan. Kita bersihkan sebaik mungkin. Nanti sampah-sampah yang ada, coba nanti kalian pilah dan kalian pilih, kemudian dimasukkan di tong-tong sampah yang sudah disiapkan. Siap, anak-anak? Siap. Biar lingkungan kita apa? Bersih. Bersih dan Asri. sehat. Terima kasih. Ada yang piket di kelas, ada juga yang di Luar. Oke, baik. Mari kita mulai. Salah satu budaya positif sekolah yang ada di SD Saverius 3 Bandar Lampung adalah kegiatan Jumat Bersih dengan program Halilintar yang merupakan akronim dari Habitus Lestarikan Lingkungan Sekitar. Program ini merupakan bentuk penguatan dari pembiasaan Jumat Bersih yang selama ini telah berjalan. Di sekolah, aplikasi pengolahan sampah dimulai dengan sosialisasi di kelas-kelas melalui pembelajaran tentang sampah yang diintegrasikan di dalam mata pelajaran dan melalui pembiasaan-pembiasaan baik. Sekolah menyediakan banyak fasilitas tong sampah yang berbeda untuk jenis sampah organik dan non-organik. Seluruh komponen sekolah sepakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan bersama-sama mengawasi proses pemilahan saat pembuangan sampah. Fasilitas tong sampah organik dan non-organik berfungsi sebagai tempat pemilahan awal sampah yang kemudian dapat diolah kembali menjadi produk baru. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos alami untuk dimanfaatkan sebagai pupuk taman di sekolah. Bikin orang jadi resah. Sampah bisa bikin
Melalui program Halilintar ini, semua anak dilibatkan agar mereka memiliki kesadaran akan pola hidup bersih, kecintaan, dan sense of belonging terhadap sekolah, serta peduli dengan kelestarian lingkungan sekitarnya sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Sampah berguna suburkan tanah. Sampah berguna bagi petani. Sampah dibenci jadi berarti. Sampah jangan buang sembarangan. Sampah rusak indahnya lingkungan. Sampah bisa ganggu kesehatan. Sampah jadi masalah lingkungan. Sampah jangan dibiarkan saja. Sampah dibuang pada tempatnya. Sampah membuat saluran buntu. Sampah semakin menjadi hantu. Sampah jangan dibiarkan saja. Sampah dibuang pada tempatnya. Pengolahan sampah organik dilakukan dengan menggunakan sistem fermentasi, menggunakan cairan EM4 khusus untuk sampah daun, gula pasir, dan air. EM4-nya 1 liter. Jadi caranya yang pertama kita masukkan dulu EM4-nya di air yang sudah kita siapkan 30 liter lah ya, 30 liter. Jadi yang pertama-tama kita tuangkan EM4-nya. Ayo, siapa yang mau nuang ini? Nah ya. Ada temennya yang Bahan-bahan tersebut dicampur dan diaduk, lalu disiramkan ke sampah-sampah yang telah dikumpulkan, lalu ditutup kurang lebih 3-4 minggu. Maka akan menjadi pupuk kompos. selanjutnya Sampah setiap hari terus bertambah. Sampah bikin orang jadi resah. terus diaduk terus deh. Sampah bisa bikin jadi marah. Sampah mestinya harus diolah. Sampah berguna suburkan tanah. Sampah berguna bagi petani. Sampah dibenci jadi berarti.
taruh di sana itu. Sampah bisa ganggu kesehatan. Sampah jadi masalah. Pembelajaran aplikasi ini dapat menunjukkan kepada siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari sampah dan merangsang siswa untuk belajar kreatif dalam pemanfaatan sampah. Budaya yang ditanamkan secara terus-menerus dan diwariskan ke generasi-generasi siswa selanjutnya dapat menjadi budaya positif bagi sekolah. Biarkan saja. Sampah dibuang pada tempatnya. Sampah membuat saluran buntu. Sampah semakin menjadi hantu. Sampah bila tetap jadi limbah. Sampah setiap hari terus bertambah. Sampah bikin orang jadi resah. Sedangkan produk non-organik seperti botol plastik bekas minuman mineral, botol susu, dan minuman bersoda diolah dengan dicacah di laboratorium sampah dengan menggunakan mesin pencacah yang merupakan model sosial hasil kerjasama antara sekolah dengan CSR. Sampah dibenci jadi berarti. Sampah jangan buang sembarangan. Sampah rusak indahnya lingkungan. Sampah bisa ganggu kesehatan. Sampah jadi masalah lingkungan. Sampah jangan dibiarkan. Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab setiap orang. Namun, dengan penanaman nilai positif melalui sekolah, diharapkan dapat menjadikan siswa sebagai model pembelajaran komunitas mereka di luar sekolah. Dengan terciptanya hal ini, maka kesadaran dan tanggung jawab lingkungan oleh masyarakat luas dapat dipahami dengan baik. Guru bergerak, Indonesia maju, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.